Halo semuanya, selamat datang di Edwidia Channel. Jadi hari ini kita bakalan ngupas tentang satu masalah yang hampir semua orang pernah alamin. Itu adalah rasa malas. Ya, di video kali ini Mimin bakalan ngebahas mulai dari penyebabnya, bagaimana otak kita bekerja saat merasa malas, hingga sampai tips ampuh buat ngatasinnya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan update video lainnya dari ediodia.id. Dan juga otak kalian bisa jadi lebih pintar kayak Mimin. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Ini dia bagaimana cara menaklukkan rasa malas. Cus. Sebelum membahas tentang rasa malas, jadi marilah kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Kenapa sih kita bisa merasa malas? Ya, salah satu jawabannya adalah sejarah evolusi kita. Ya, nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu emang harus menghemat energi buat bertahan hidup. Jadi mereka itu hanya menggunakan energi untuk hal-hal yang penting, kayak cari makan, berburu, atau melarikan diri dari predator atau menyelamatkan diri gitu. Nah, insting ini itu masih ada dalam diri kita sampai sekarang. Jadi otak kita itu cenderung menghindari tugas yang enggak memberi kepuasan langsung atau yang hasilnya enggak terlihat dalam jangka pendek. Penelitian juga menunjukkan bahwa manusia memang cenderung memilih opsi yang membutuhkan usaha paling sedikit jika manfaat jangkanya panjang tidak jelas. Jadi ya kalau dipikir-pikir udah nggak aneh juga sih, karena ya emang kalau misalnya kita ngerjain sesuatu terus kedepannya tuh nggak jelas, ya Mimin juga kadang-kadang suka malas gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, namanya investasi ke depan gak bakalan kerasa di jangka pendek kan gitu. Itu teori evolusinya tuh seperti itu gitu. Tapi nggak hanya itu, rasa malas juga bisa disebabkan oleh faktor psikologis. Misalnya rasa takut akan kegagalan. Jadi banyak orang lebih memilih buat nggak memulai sesuatu karena emang takut gagal, dan akhirnya mereka memilih buat nggak ngelakuin apa-apa. Dr. Timothy Pychyl, seorang profesor di Carleton University yang mempelajari procrastination, menyatakan bahwa menunda pekerjaan seringkali adalah bentuk pelarian dari emosi negatif seperti kecemasan atau rasa nggak mampu. Selain itu, pekerjaan yang terlalu abstrak dan gak memberikan hasil yang jelas juga bisa membuat kita merasa gak ada gunanya gitu ngelakuin tugas tersebut, yang akhirnya menimbulkan rasa malas seperti yang tadi Mimin sebutin. Selanjutnya, mari kita lihat gimana otak kita berperan dalam rasa malas ini. Pertama, kita punya yang namanya korteks prefrontal. Ya, jadi korteks prefrontal ini adalah sebuah bagian otak yang bertanggung jawab buat perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga pengendalian diri. Jadi ceritanya ketika si korteks prefrontal ini kurang aktif, kita itu cenderung sulit memotivasi diri dan juga lebih mudah untuk menunda-nunda pekerjaan. Dr. Roy Baumeister, seorang psikolog terkenal, meneliti tentang kehabisan ego atau ego depletion yang terjadi ketika konteks prefrontal ini mengalami kelelahan akibat terlalu banyaknya keputusan yang harus diambil. Ya, hal ini bisa membuat seseorang kehilangan motivasi dan akhirnya milih buat menunda pekerjaan. Jadi gitu guys. Selain korteks prefrontal, yang selanjutnya ada dopamin, yaitu dopamin neurotransmitter yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Jadi dopamin ini memainkan peran penting dalam motivasi dan juga penghargaan. Jadi ketika kadar dopamin kita itu rendah, kita bisa merasa kurang termotivasi buat ngelakuin aktivitas, bahkan yang sebenarnya kita nikmati sekalipun. Ya, inilah yang bisa menyebabkan kita merasa malas. Penelitian dilakukan di Vanderbilt University menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat dopamin tinggi di area otak yang terkait dengan penghargaan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Sementara mereka yang memiliki tingkat dopamin rendah cenderung buat menghindari usaha. Jadi kalau kata Mimin sih, pastiin mood kalian itu bagus gitu, biar kalian semangat juga kan kerjanya. Jadi pertanyaan utamanya adalah, gimana sih cara mengatasi rasa malas ini? Oke, tenang. Ada beberapa cara yang bisa kalian coba. Yang pertama, kalian bisa latihan otak seperti meditasi. Ya, meditasi ini bisa sangat efektif banget. Meditasi ini membantu meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, yang berarti kita bakalan lebih mudah untuk fokus dan juga termotivasi.
Sebuah studi yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology menemukan bahwa meditasi dapat meningkatkan gray matter density di otak yang terkait dengan peningkatan kemampuan kognitif dan pengendalian diri. Selain itu, meditasi juga membantu kita mengurangi stres yang seringkali menjadi pemicu rasa malas. Jadi buat kalian yang sekarang lagi malas-malesan, kalian coba meditasi dulu sebentar gitu. Diam di luar sebentar, mungkin nge-refresh otak kalian biar jadi lebih seger lagi. Dan selanjutnya kamu juga bisa nyobain sistem reward. Jadi kalian bisa berikan hadiah kecil kepada diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan tugas. Misalnya, setelah menyelesaikan pekerjaan, kamu bisa menikmati cemilan favorit atau nonton episode Netflix kesukaan kalian. Ini itu bisa ngebantu ngerangsang dopamin dan juga membuat kalian lebih bersemangat buat nyelesain tugas berikutnya. Dr. David Rock dalam bukunya Your Brain at Work menjelaskan bahwa reward kecil ini dapat merangsang sistem limbik di otak yang bertanggung jawab atas motivasi dan juga emosi. Jadi bukan hanya omong-omong belaka, sistem reward ini juga bisa meningkatkan dopamin kamu buat nyelesain tugas. Yang terakhir, tipsnya kalian coba buat rutinitas harian yang terstruktur gitu. Kalian bisa cobain aja. Buat daftar tugas kecil yang mudah dicapai, jangan langsung capai yang tinggi-tinggi gitu. Jadi kalian bisa tandain setiap tugas yang udah selesai, dan juga kalian bisa cek aja. Ini akan memberikan perasaan pencapaian dan membantu kamu tetap berada di jalur yang benar. Menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits, kebiasaan positif kecil yang konsisten jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan perubahan besar yang hanya dilakukan sesekali. Ingat, membangun kebiasaan positif itu kuncinya adalah konsistensi. Oh ya, Mimin juga pernah ngebahas buku James Clear. Kalau kalian tertarik buat baca atau mungkin buat nonton videonya, kalian tinggal kunjungan aja di eduedia.id. Nanti Mimin taruh linknya di bawah. Oke? Sip. Oke, tidak terasa sudah sampai ke penghujung video. Ya, jadi kalian udah tahu kan kenapa kita itu bisa ngerasa males dan gimana juga cara ngatasinnya. Tapi ya mungkin tips and trik yang Mimin kasihin gak bakalan berdampak signifikan, tapi ya kalian bisa coba-coba aja lah. Siapa tahu tips dan trik yang Mimin berikan itu dampaknya gede. Jadi mulai sekarang kalian coba deh terapin tips dan trik yang udah dibahas tadi. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya dari Eduedia. Terima kasih yang udah menonton. See you in next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.